di PPSDM Migas Cepu dengan menggunakan finite element method software ANSYS. Pertama, kita membuat folder kerja. Setelah kita namakan apa, ini saya menggunakan folder kerja ANSYS. Kemudian kita buka aplikasi ANSYS Mechanical. Kita klik. Kita tunggu sampai terbuka. Di sini kami menggunakan software ANSYS tipe 18.1. Selanjutnya, kita memanggil folder kerja yang kita buat tadi. Kita klik browse. Jadi saya menggunakan ANSYS, folder kerja ANSYS. Kita klik OK dan kita run. Setelah itu kita klik file dan change job name. Dan kita klik yes agar apa yang kita kerjakan tadi terekam atau tertulis di folder kerja. Dan kita klik preference. Kita akan menganalisis struktur dan thermal. Kita klik OK. Dan kita klik preprocessor. Kita klik material properties, material model. Di sini kita menggunakan dua material yaitu tipe SS dan IC. Di mana di bagian job kita menggunakan material SS dan untuk di bagian sel kita menggunakan material IC. Berikut yang pertama, kita membuat dua material. Yang kedua itu material sel. Untuk yang ketiganya ini untuk yang air. Dan kita masukkan yang pertama material Oke, IC. yang pertama kita masukkan material untuk cupnya. Kita klik thermal, conductivity, kita klik isotropic. Oke. Untuk nilai konduktivitasnya SS302 di cup sebesar 16,2. Oke. Kemudian specific heat 500. Oke. Kemudian density-nya sebesar 7.860. Oke. Kemudian kita lanjut ke material kedua yaitu bagian sel, yaitu menggunakan IC 1010. Kemudian kita klik, masukkan nilai conductivity-nya. Klik isotropic, yaitu K-nya sebesar 51,9. Oke. Kemudian specific heat-nya sebesar 448. Oke. Kemudian kita lanjut ke density-nya, yaitu sebesar 7.870. Oke. Kemudian kita lanjut ke material ketiga, yaitu baffle, di mana baffle ini merupakan daerah air sebagai pendinginnya. Di sini kami menggunakan air sungai yang kita variabelkan dengan suhu 25 derajat Celcius. Kita masukkan nilainya
Untuk di conductivity-nya yaitu sebesar 0,608. Oke. Kemudian specific heat-nya yaitu 4182. Oke. Kemudian densitasnya yaitu 997,08. Oke. Nah, ini kita sudah memasukkan 3 material dari proses kita. Kemudian kita lanjut ke material ke elemen type. Kemudian add. Oke. Oke, thermal solid. Kemudian kita pilih yang 55. Karena di permodelan kita ini menggunakan simulasi 2 dimensi. Oke, kita close. Setelah kita memasukkan material props-nya, kita lanjut ke modeling. Di sini kami mensimulasikan dengan menggunakan 2 dimensi tampak depan. Selanjutnya kita membuat modeling cell and tube. Kita memakai 1/4 bagian dari keseluruhan gambar cell and tube untuk kita simulasi dengan gambar 2 dimensi. Pertama kita klik create area, buat circle, radial annulus, X-nya kita 0. Y-nya 0. Kemudian sumbu Y-nya juga 0. Kemudian radian satunya yaitu sebesar 0,44. Kemudian tetanya 270. Kemudian untuk radian 2-nya 0. Tetanya 360. Kemudian kita klik OK. Ini kita muncul 1/4 bagian dari keseluruhan gambar cell and tube. Nah, kita hanya ambil 1/4 bagian saja. Kemudian kita membuat bagian tube-nya. Pertama kita buka grid area, kita pilih circle, dan kita pilih annulus. Untuk sumbu X-nya kita pilih 0, Y-nya kita 0. Untuk radian satunya di bagian cube 0,00991. Untuk radian 2-nya 0,0127. Dan kita kemudian kita klik OK. Kemudian kita copy area tube yang kita buat. Kita tutup modeling dulu. Kita Google Web, kita tutup grid. Kita klik copy area. Kita klik bagian area tube. Dan kita klik OK. Kita kasih jarak
pada sumbu X. Untuk jarak antar cubnya yaitu sebesar jarak cubnya 0,03. ya, kita kasih number copy-nya sebesar 15. Kita klik OK. Ternyata kita copy 15, copy yang area yang ke-15 terlalu mepet ke bagian sel yang nanti akan kita buat, sehingga kita akan kekhususan untuk meshing-nya. Sehingga kita hapus satu area yang terdekat pada bagian sel. Kita tutup copy, kita delete, pilih area below, kita klik ini, OK. Dan kita ulangi lagi, copy area ke sumbu Y, min Y. Kita klik OK. Jadi kita 11-14 karena kita sudah hapus satu. Kita hapus, kita beli ke sumbu Y. Min karena sumbu Y ke bawah, kita isi 0,03. Kita klik OK. Kita klik lagi sampai memenuhi area cell and job ini. Setelah job yang kita copy sudah terpenuhi, kemudian kita membuat daerah selnya. Pertama, kita klik modeling, kita klik grid, kita pilih circle, kita pilih partial annulus, kita masukkan ukurannya, X-nya 0, Y-nya 0, untuk radian satunya 0,44, kita satunya kita isi 270, dan duanya kita isi 0,46, untuk theta 2-nya kita isi 360, dan kita klik OK. Lalu kita gabungkan semua gambar sel, gambar baffle, gambar cube dengan cara kita pilih modeling, kita tutup gridnya dulu, kita pilih operate, kita pilih boolean, kita overlap area, kita pick all, dan kita tunggu. Sampai cube, baffle, dan selnya tergabung. Kita ini sudah tergabung. Langkah selanjutnya kita hapus bagian cube yang sudah tertempel antara baffle bagian dalamnya ini sampai terlihat berlubang. Ya, setelah kita hapus semua bagian dalam cube, jangan lupa kita klik save db agar jika kita salah dalam buat model ini, kita bisa klik langsung db untuk kembali, karena di dalam ASIS tidak ada untuk sistem undo atau previous-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan material properties nya dengan kita melakukan meshing. Kita klik mesh tool. Ini ada banyak untuk meshing, ada global, area, lens, set, dan layer, dan key point. Kita pilih hanya lens dan area saja. Sebelum kita mengepick bagian yang akan kita meshing, karena ini susah, ada 3 model, ada bagian cube, cell, dan baffle. Kita menggunakan cara untuk memunculkan hanya cube saja, yaitu
kita klik select entities, kita pilih area, kita pilih unselect. Yang unselect itu merupakan yang tidak kita inginkan. Kita klik OK, kita pilih bagian bubble yang kita inginkan, yaitu bubble dan cell. Klik OK, dan kita plot area. Nah, ini sudah muncul bagian job-nya saja. Dan kita select entities lagi untuk muncul bagian lainnya. Kita klik line, kita pilih attach to, yaitu maksudnya munculkan line di bagian area. Kita pilih yang kita pilih, ini job from full. Kita klik OK, dan kita plot line. Ini muncul line-nya. Kemudian kita klik mesh tool, kita klik smart size, kita ke 5 apa, ini terserah. Kita klik set, kita pilih bagian material kita masukkan yang nomor 1, yaitu bagian SS pada bagian job. Kita klik OK, kita klik line set, kita pilih box, kita klik OK, kita klik OK. Ini sudah bagian jobnya sudah termesh. Kita plot area untuk memesh bagian areanya. Kita klik lagi mesh tool, kita mesh bagian area, mesh kayak tadi. Kita klik OK. Nah, ini sudah termesh bagian jobnya. Untuk membalikannya, pada gambar pertama tadi kita klik select everything, kita plot area, sudah kembali. Terus langkah selanjutnya juga nanti kita masukkan bagian selnya, dan pada material propertiesnya tadi nomor 2. Terus selanjutnya bagian bevelnya kita masukkan material properties yang nomor 3. Media masing satu persatu. Oke, berikut tadi merupakan proses modeling yang kita lakukan di ANSYS. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembebanan. Nah, di sini ada pembebanan konduksi dan konveksi. Oke, untuk awalnya kita lanjut ke konduksi terlebih dahulu. Di mana konduksi ini terdapat di materialnya. Pertama, kita pilih raster dulu, pilih new analysis, kita pilih transient, kita klik OK, kita pilih develop, kita apply, kita masukkan thermal bagian job yang dalam. Kita menggunakan select entities lagi. Untuk bagian job yang dalam kita menggunakan thermal, kita masukkan suhunya. Untuk bagian job yang luar kita masukkan yang konveksi. Kita ke satu-satu. Ada online. Untuk yang bagian selnya juga sama. Yang bagian dalamnya kita masukkan konduksi juga. Untuk bagian luarnya kita masukkan konveksinya. Sama kita masukkan thermal. Untuk konduksi, konveksi, untuk konveksi. Sama juga untuk bagian bevelnya. Kita masukkan satu persatu. Kita coba untuk bagian subnya terlebih dahulu, yang bagian dalam. Sama ini yang tidak kita pilih dengan select. Oke. Buat area. Nah, ini sudah muncul hanya bagian subnya saja. Untuk masukkan bagian sub yang paling dalam, kita satu persatu. Ini agak terlalu lama.
Kita coba ya untuk thermal temperatur. Klik temperatur online bagian dalam. Ini kita lakukan untuk bagian semua cup yang bagian dalam. Kita pick semuanya. Dan setelah kita selesai, kita masukkan temperaturnya. Setelah kita pick bagian dalam cup semuanya, kita gunakan klik OK. Nah, kita klik temperatur. Ya. Value latte value kita masukkan suhunya sebesar 98. Dan kita klik OK. Sudah masuk untuk temperaturnya bagian cup yang dalam 98. Kemudian kita masukkan konveksi. Kita klik area konveksi bagian luar cup. Kita klik satu persatu seperti bagian cup yang dalam konduksi. Salah maaf. Kita klik bagian lamp. Klik bagian luar sampai ke pick bagian luar semuanya. Hati-hati untuk ngepicknya agar tidak terpick bagian dalamnya. Karena kita hanya ngepick bagian luar cup. Ya, kita pick satu persatu sampai selesai. Oke, setelah kita pick semuanya bagian luar cup terpick semua, kita klik OK. Kita masukkan film koefisiennya besar 12. Untuk bulk temperaturnya sebesar 25. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK. Ya, sudah masuk semua konveksi bagian luar cup. Terus besar dengan hanya 12 dan suhunya 25. Oke, selanjutnya kita masukkan bagian selnya. Kita plot, select everything dulu. Kita plot area. Kita pilih bagian sel. Kita bisa langsung saja masukkan di bagian selnya. Seperti itu. Dan kita masukkan konstruksi bagian selnya yang bagian dalam. Oke, kita klik apply, thermal, temperatur, online. Kita pilih bagian dalamnya. Kita klik OK. Kita masukkan temperatur besar 25. Kita klik OK. Dan kita masukkan konveksi sel bagian luarnya. Kita klik konveksi, online. Oke, kita klik OK. Untuk film koefisiennya pada konveksi sel ini konveksi dengan udara dengan suhu 30.
dengan film koefisiennya sebesar 74,5. Kita klik OK. Ya, berikut sudah terkoneksi semua. Kemudian konduksi bagian sub dalam, konveksi bagian sub luar, konduksi bagian sel dalam, dan konveksi bagian sel luar. Untuk langkah selanjutnya, kita klik Let's Step option. Kita pilih time atau frekuensi. Kita pilih time and substack. Pertama kita pilih satu. Dan kita pilih step. Pilih OK. Dan kita pilih Bread LS. Dan kita klik satu. Kita pilih OK. Oke, sudah masuk semua. Kita kemudian lihat folder kerja kita. Kemudian ANSYS. Ini sudah terdeteksi bagian sudah muncul file SO1 file. Dan kita klik SO file. Kita buat time atau frekuensi kita agar pada suhu 38 kita mengetahuinya pada titik berapa. Kita ganti LS nya. Kita klik pilih 2. Untuk jarak waktunya kita menggunakan sebesar 40. Kita klik 40. Dan untuk operator bagian sub dalam kita hapus. Belakangnya SFE kita delete. Oke, kita klik file, kita save as, kita pilih file. Oke, klik S02. Lalu selanjutnya kita buat file atau time-nya sebesar 640 sehingga kita membuat LSTM-nya sebesar 17. Kita membuat ini sampai 17 ya. Kita save as tadi lagi, buat file baru di folder kerja kita. Sampai terdapat LSTM-nya sebesar 17 dan time-nya sebesar 640. Setelah kita membuat folder LS6 tadi sebesar 17 dengan waktu 640, kita ganti time frekuensinya di solution load step, time and substep, kita ganti 640, kita klik OK, dan kita panggil folder kerja kita yang kita tadi buat. Kita klik apply. Sampai sebesar 17. Sampai 15 ya.
Dan kita klik solve. Kita from manage file, klik 1 sampai 15, klik OK. Kita nunggu sampai ada tulisan solution is done. Kita tunggu sampai loadingnya selesai dan tulisan solution is done-nya selesai. Ya, ini sudah selesai. Kita klik close. Oh, belum. Kita klik close ya, tapi ini masih shoot. Ya, kita klik close dan kita klik generate preparation. Kita pilih data and file option. Kita pilih single result. Kita klik titik 3 ini. Baca, pilih file RTH. Kita klik OK. Dan kita lihat konturnya dengan klik plot result, control plot nodal solution. Kita pilih nodal solution, kita pilih DOF solution, nodal temperatur, kita klik dan OK. Itu sudah muncul konturnya. Karena ada sebagian job yang sudah mencapai suhu 38 pada suhu 25 derajat. Kemudian kita ingin mengambil data, kita ingin melihat terlebih dahulu distribusi temperaturnya. Kita klik plot control, animation, overtime. Kita isi waktunya, length. Oh, ini kita isi 11, kita 1 sampai isi 540 aja. Klik OK. Oh, 560. Kita klik OK. Oke. Kita tunggu. Kita bisa melihat distribusi temperatur. Kita klik forward only saja. Kita bisa lihat di temperaturnya ini pada suhu 25 sampai 98. Kita lihat 33. Kita suhu 38 antara kontur warna kedua dan ketiga. Ini ada bagian salah satu bagian jobnya sudah tepat suhu 38. Kemudian kita mengambil data bagian jobnya untuk mengetahui apakah sudah terdistribusi sebesar 38 derajat Celcius dengan cara kita pilih salah satu brick, select entities, pilih OK. Lihat bagian jobnya ini. Oke. Kita klik time hedge post. Kita klik bagian ini, add data, plus klik devolution, nodal temperatur, kita klik OK. Kita klik yang kita pilih tadi, oke. Klik OK. Nah, ini sudah terlihat. Untuk melihat grafiknya, kita klik grab data. Ini kita lihat sudah ada penurunan suhu pada titik 0 sampai 560. Sudah suhu turun sebesar 37,4592 pada bagian internal jobnya. Seperti itu. Lalu kita olah datanya, kita save.
Kita browse. Oke, kita pilih Fluida ya. Kita save, kita klik OK. Nanti muncul pada bekerja kita untuk kita olah datanya. Seperti itu. Dan kita untuk mengetahui material kita kenaikan suhu pada material. Kita select everything dulu. Ini kita bagikan nozzle dulu. Oke. Oke, kita select this. Oke, kita klik bagian dalam ini untuk melihat distribusi panas materialnya. Oke, kita klik add data, temperatur, oke, klik dan oke. Grafik kita bisa lihat kenaikan suhu pada materialnya. Kita save. Oke, test material. Oke, kemudian kita olah datanya. Seperti itu. Terima kasih.